Perkenalkan, nama saya Harti Purwanti. Di sini saya sebagai pengelola lembaga pendidikan Patra Komala. Latar belakang saya di sini dari awal itu sarjana pendidikan fisika S1-nya, S2-nya manajemen pendidikan, dan sekarang sedang kuliah juga S3 jurusan ilmu pendidikan juga. Ya, sekarang ini di lembaga kami di Yayasan Patra Komala ini kita lebih concern ke pendidikan non formal. Jadi di sini kita membantu juga untuk anak-anak yang putus sekolah atau juga yang belum memiliki ijazah. Jadi di sini selain kita dibantu untuk pendidikan mencapai setara SMA paket C, juga kita juga memberikan life skill berupa keterampilan-keterampilan dan pemberdayaan, mulai dari keterampilan tata busana, ada digital marketing, desain grafis, juga ke pertaniannya juga ada pemberdayaan pertanian. Kalau di bidang pendidikan sendiri, kebetulan karena dari S1-nya juga pendidikan, 2007 sudah terjun di bidang pendidikan. Cuman untuk mengelola yayasan ini saya baru fokus di 2017. Kalau murid sekarang karena saya ada dua sekolah gitu ya. Yang satu di Cianjur dan di Bandung. Ya, muridnya sekitar 300 lebih lah. Sebenarnya dengan kurikulum pendidikan formal jelas berbeda, karena ini pendidikan non formal ini punya kurikulum tersendiri, ada kurikulumnya tersendiri untuk pendidikan non formal. Tapi kalau jika dibandingkan sebenarnya sama saja, antara yang formal dan non formal itu sama, cuman mungkin bedanya di kegiatannya saja. Kalau untuk yang formal kan full, untuk jam pelajarannya full, untuk di non formal ini untuk materi tidak jauh berbeda dari formal, tetapi yang berbeda itu kita caranya gitu. Jadi untuk di non formal ini kita ada berupa tatap muka, ada pembelajaran mandiri, ada tutorial, yang mungkin kalau di formal itu hanya tatap muka saja gitu. Jadi kita banyak, dan juga kita harus ada life skill-nya gitu. Jadi selain nanti lulus untuk kesetaraannya, mereka juga punya bekal untuk di kehidupan di masyarakatnya. Seperti mungkin ada juga program kewirausahaan yang nantinya ada pembekalan usaha, dan juga untuk modal usaha itu kerjasama juga dengan kementerian. Ya, kalau misalnya untuk penambahan jam itu tergantung ya, untuk penambahan jam itu seperti apa programnya. Karena untuk yang sekarang digalakan itu pembelajaran secara mendalam gitu, pembelajaran mendalam deep learning. Nah, ini yang sekarang pemerintah galakan, mungkin pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran itu lebih bermakna gitu dibanding dengan pencapaian nilai, tapi lebih ke pencapaian maknanya. Bagaimana siswa itu bisa lebih memahami apa yang diajarkan, lebih mengerti, dan lebih bisa mengaplikasikan di kehidupan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, untuk semua keterampilan yang berbasis teknologi itu nanti manusia akan dikalahkan oleh teknologi gitu. Jadi sebenarnya untuk kayak pembelajaran sekarang yang untuk digital marketing lah, desain grafis lah, atau desain visual atau apapun itu yang berbasis teknologi itu, nanti dengan sekarang adanya AI dan mungkin nanti akan berkembang lagi teknologi itu akan tergantikan gitu. Peran manusia itu akan tergantikan, tetapi untuk mensiasati ini kita akan kembali lagi gitu, maksudnya kembali lagi ke sistem pendidikan zaman dulu, kembali lagi ke pemberdayaan masyarakat zaman dulu, kembali lagi ke ketahanan pangan zaman dulu gitu. Jadi untuk yang tidak
berkaitan dengan teknologi itu yang nantinya akan sangat dicari, tetapi nantinya orang itu tidak berkompeten gitu. Seperti misalnya gini, untuk pertanian misalnya, untuk bertani itu tidak akan bisa digantikan oleh AI, oleh teknologi. Tetapi nanti itu orang yang berkompeten di bidang itu nanti akan berkurang karena orang sudah tidak mau lagi. Karena orang sudah malas untuk ke kebun, malas untuk bertani, orang lebih memilih ke teknologi gitu, lebih memilih ke desain grafis atau digital marketing. Sementara pilihan-pilihan itu yang nantinya ke depannya akan tergantikan gitu. Tetapi kita di sini akan kembali lagi ke pemberdayaan, artinya kita kembali lagi ke alam, kembali lagi ke prosedur pembelajaran seperti zaman dulu gitu. Jadi kita ke anak didik itu lebih mengutamakan, ayo soft skillnya silahkan dikembangkan lagi, terutama kita sedang concern di pertanian gitu. Jadi untuk yang peserta didiknya sendiri kita kembali ditanamkan untuk pemberdayaan pertanian, bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan bertani, bagaimana mereka bisa berbisnis dengan bertani, dan bagaimana juga mereka bisa berkembang dan maju dari pertanian itu sendiri. Kalau sekarang mungkin untuk yang putus sekolah, pemerintah sudah banyak memberikan perhatian, terutamanya untuk yang putus sekolah ini kan ada juga dari APBN, mungkin sekarang juga dari APBD juga mulai sedikit melirik kita gitu, karena terus peningkatan angka rata-rata sekolah itu sekarang terus ditingkatkan, terutama di daerah Cianjur itu masih rendah. Tetapi dengan pemerintah mungkin untuk saat ini sudah banyak memberikan bantuan, terutama untuk yang di bawah usia, maksudnya di bawah usia itu masih di dalam usia sekolah gitu, sampai 24 tahun itu masih ditanggung oleh pemerintah untuk segera biaya operasional untuk pendidikannya. Mungkin untuk yang dulu saya pernah dibelajarkan gitu ya, pernah dibelajarkan ke Denmark, pernah di short course dulu itu, jadi kursus secara singkat dari Kementerian Pendidikan tahun 2018 kalau tidak salah, itu ke Denmark untuk mempelajari pembelajaran di sana. Nah ternyata kan untuk pembelajaran di sana itu difokuskan kepada pendidikan anak usia dini. Jadi untuk yang anak usia dini dan preschool itu benar-benar diperhatikan gitu. Jadi untuk pendidikan istilahnya di masa-masa emas gitu ya, golden age-nya itu betul-betul diprioritaskan dibanding dengan pendidikan tinggi. Jadi mereka lebih mendidik anak itu lebih dari bawah, mulai dari kebiasaannya, mulai dari pola pikir, mulai dari skill-nya, pemahamannya. Di situ mungkin berbeda jauh dengan di kita. Mungkin di kita itu kan untuk pendidikan anak itu kadang-kadang untuk ya di PAUD lah tersendiri itu mungkin kuranglah perhatian dari pemerintah itu, karena untuk guru-gurunya sendiri mungkin jauh lah kalau misalnya dibilang UMR. Tetapi kalau di luar sana itu untuk guru-guru PAUD atau preschool itu benar-benar yang dari minimal itu S2 atau S3 atau bahkan profesor itu mengajar yang anak-anak PAUD gitu. Dan di sana itu sangat diperhatikan sekali untuk masing-masing keahlian itu ada sertifikasinya gitu. Jadi di sana tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara misalnya tukang cat dengan pegawai bank gitu, atau dengan yang di restoran itu, pekerja di restoran itu, semuanya itu untuk upah atau untuk itu tuh tidak ada terlalu kesenjangan yang begitu besar, karena di sana yang pendapatannya kecil mendapatkan subsidi dan yang pendapatannya sangat besar itu pajaknya besar gitu. Jadi kesenjangan sosialnya itu tidak terlalu terlihat, dan setiap skill itu mereka hargai. Sampai istilahnya tukang cat aja di sana ada sertifikasinya dan bayarannya mahal gitu. Jadi semua profesi itu tidak ada yang istilahnya tidak ada yang rendah atau yang tinggi, tapi semua profesi itu sama, dihargainya sama gitu. Karena mereka masing-masing keahlian itu ada sertifikasinya, penghargaannya jelas gitu, dan penghasilannya pun jelas.
Kalau untuk tantangannya untuk tahun depan sebenarnya kan untuk kurikulum yang kemarin itu merupakan adopsi dari yang kurikulum di Denmark itu ya, untuk yang kemarin tuh. Cuman, kendalanya itu kan di kita itu, SDM-nya belum siap gitu. Jadi, diberikan sistem yang bagus tetapi, yang pelakunya belum siap gitu, belum siap untuk melakukan sistem itu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mengadopsi dari sistem luar, sebenarnya kita perlu mempertahankan sistem kita yang sudah berjalan dari mungkin dari beberapa tahun lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, yang mencetak memang betul-betul orang-orang yang kompeten gitu, dibandingkan dengan kita mengadopsi sistem baru dari luar, tetapi orang-orang kita itu yang pelaku-pelaku misalnya di sini sebagai pendidiknya atau apa itu belum siap gitu dengan sistem baru, dan sistemnya itu yang selalu berubah. Mungkin di lapangan juga suka bingung gitu kadang-kadang dengan kebijakan pemerintah yang baru lagi, ini baru diterapkan, baru berjalan, baru bagus, udah ada lagi pergantian, mungkin entah ada kepentingan ataupun apa. Juga untuk misalnya dari pemerintah sendiri kan sekarang itu untuk khususnya untuk pendidikan non formal itu tidak ada pembiayaan untuk infrastruktur gitu. Jadi hanya ada untuk operasional, dan beberapa lembaga mungkin tidak cukup gitu untuk operasional itu, dan beberapa lembaga juga tidak memiliki sarana prasarana yang cukup untuk proses pembelajaran. Jadi di sini mungkin pemerintah baru concern ke pendidikan formal untuk yang sarana prasarana, sementara pendidikan non formal juga mungkin mudah-mudahan kedepannya dari pemerintah itu ada sedikit perhatian gitu untuk sarana prasarana di pendidikan non formal juga, karena mau tidak mau juga pendidikan non formal sama gitu dengan pendidikan formal itu banyak membantu pemerintah, terutama ini untuk meningkatkan angka rata-rata tamat belajar gitu. Jadi untuk yang rata-rata 12 tahun itu kan paket C ya, kita itu sangat membantu untuk anak-anak yang untuk lulus sampai paket C gitu. Ya, mungkin di sini waktu pandemi juga kita memang kebanjiran mutasi ya, kebanjiran mutasi itu. Jadi memang banyak anak yang pindah dari formal ke kita gitu, ke non formal. Nah, dampaknya juga memang pandemi itu sangat besar gitu. Jadi tadinya anak-anak rajin sekolah, mau belajar, kemudian pandemi banyak online. Jadi kesininya juga anak-anak juga udah keasikan pembelajaran online gitu. Jadi mereka juga jadi malas untuk datang ke sekolah, akhirnya memang berdampak juga bagi kita, jumlah siswa meningkat gitu. Tetapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan gitu, untuk jumlah angka putus sekolah meningkat, tetapi kita juga berharap kepada orang tua kalau misalnya memang bisa mengarahkan anaknya untuk tetap sekolah, tetapi jika misal berbagai kendala kita juga siap gitu untuk membantu anak-anak yang putus sekolah itu untuk kembali bersemangat, kembali belajar, kembali menuntut ilmu. Mungkin di sini juga kita lebih secara personal juga mengarahkan kepada anak-anak skill-nya seperti apa, minatnya di mana, itu mungkin kita bisa lebih personal untuk tidak memaksakan anak gitu. Jadi artinya kalau misalnya anak itu memang tidak kompeten di bidang matematika, kenapa kita tidak usah dipaksakan dia skill-nya atau misalnya minatnya di bahasa Inggris, ya tidak apa-apa kita fokuskan di bahasa Inggris meskipun nanti misalnya nilai matematikanya tidak begitu bagus. Jadi kita itu tidak akan memaksakan sesuatu yang mungkin memang anak itu tidak minat atau tidak kompeten, tetapi kita akan terus membangun, terus meningkatkan di mana dia kompeten dan di mana dia ada keinginan, ada minat. Nah, di situ yang akan kita tonjolkan. Jadi karena pengetahuan anak atau kemampuan anak itu tidak harus sama rata gitu. Artinya tidak harus semua pelajaran anak itu sempurna, tidak harus semua bidang anak itu bisa, tetapi kita gali apa yang potensi, kita gali apa yang dia minati. Nah, itu yang akan kita kembangkan, dan mungkin itu yang menjadi keunggulannya dia gitu. Jadi tidak memaksakan harus semuanya bisa gitu.